Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi mengusut kasus penyerbuan FPI atas massa yang sedang memperingati Hari Lahir Pancasila di Monas kemarin. Dalam aksi ini, perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Polisi mengaku telah mengantungi 5 calon tersangka dalam kasus ini. Jadi kita sudah mengidentifikasi sementara ada 5 yang kita bisa masukkan kategori sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan. Pernyataan polisi disampaikan usai menemui sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat di kantor Markas Besar Kepolisian Jakarta. Terima kasih. Di tempat terpisah, pimpinan Front Pembela Islam menggelar konferensi pers di kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Mereka menyatakan perlawanan atas rencana penangkapan anggotanya. Sekarang untuk penangkapan terhadap rekan-rekan kami akan melakukan perlawanan sampai tetes cara yang terakhir. Allahu Akbar. Kami menyuruhkan kepada Presiden, jangan dicuap-cuap ikut ngomong-ngomong tangkap, bubar ini Ahmadiyah. Dan saya nyatakan, kalau Ahmadiyah dibubarkan, begitu kepres terbit, katakanlah misalnya 2 hari atau 3 hari lagi, yaitu berarti hari Rabu, hari Kamis silakan tangkap saya, Munarman, Sarjana Hukum, selaku Panglima Komando Laskar Umat Islam. Penyerbuan atas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) kemarin menuai kecaman. Sejumlah korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit akibat penyerbuan ini. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Sementara itu 9 orang masih dirawat di rumah sakit akibat penyerangan FPI ke massa Aliansi Kebangsaan Minggu siang kemarin. Sebagian besar mengalami luka serius akibat pemukulan dan terkena benda tajam, termasuk seorang wanita yang harus dirawat karena menderita gegar otak. Oming masih terbaring lemah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan benda tumpul. Oming mengaku tidak habis pikir mengapa peringatan Hari Lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Bahkan orang yang sudah berdarah-darah pun masih tetap diancam gitu, membawa bambu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada orang yang membawa senjata gitu, senjata pipa gitu, pipa ledeng kecil itu, bukan cuma bambu yang mereka bawa sebagai bendera. Kekerasan massa FPI ini juga dirasakan oleh aktivis Nahdlatul Ulama Guntur Romli yang menceritakan pengalamannya saat dibesuk Gus Dur. Saya sih kalau di tempat sih enggak tentu selamat ya, tapi saya lihat ibu-ibu sama anak-anak dipukulin itu, umur 3 tahun itu akhirnya saya mau ngalamin gitu terus ya, mereka saya ya nggak tahan. Mungkin yang mereka semakin kalap nyerang saya itu Pak, saya kan pakai kaos Gus Dur nih. Kongko bar Gus Dur, terus ada gambarnya Bapak gitu lah. Puluhan orang sempat merasakan kekerasan yang dilakukan massa FPI di halaman Monas. Sampai petang ini, 9 orang masih dirawat intensif di rumah sakit. Selain mengalami luka fisik, tentulah peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Tangkap HRS, tangkap HRS sekarang juga. Tangkap HRS, tangkap HRS beserta Anies. Tangkap HRS, tangkap HRS sekarang juga. Tangkap HRS, tangkap HRS beserta Anies. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu.